Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elisa Wijayanti. Saya di sini akan membahas mengenai kajian pustaka dalam mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif. Baik, kita sering mendengarkan kata kajian pustaka, ya kan? Nah, kajian pustaka sendiri dapat ditemukan pada sebuah tesis, sebuah proposal, dan sebuah laporan penelitian, tepatnya diuraikan pada bab 2. Menurut Fitrah dan Lutfiyah mengutip dari Camidi, mengatakan bahwa kajian pustaka adalah kegiatan mendalami, mencermati, menelaah, dan mengidentifikasi pengetahuan. Proses umumnya yang dilakukan peneliti dalam upaya menemukan teori ada pada kajian pustaka. Jadi dapat disimpulkan ya, bahwa kajian pustaka merupakan suatu kegiatan penelitian berupa mendalami, mencermati, menelaah, dan mengidentifikasi kajian literatur mengenai teori dan konsep yang dibahas dalam sebuah penelitian. Oleh karena itu, dalam kajian pustaka itu memiliki peranan penting dalam sebuah penelitian. Menurut Timotius, yaitu pentingnya kajian pustaka yang menyeluruh dan mendalam sehingga dapat mendukung pelaksanaan penelitian. Sedangkan menurut Ratna Dwi Pujiastuti yang menyatakan bahwa kajian pustaka sangat berperan penting sebelum melakukan penulisan, karena dengan ini hubungan antara masalah dan teori yang relevan akan menjadi lebih jelas. Dan bisa dikatakan bahwa kajian pustaka ini merupakan langkah awal dari sebuah penelitian. Dengan begitu, kita harus mengetahui bagaimana cara mengkaji bahan pustaka. Kaji bahan pustaka sendiri dapat digolongkan sebagai tindakan mengkaji teori atau studi pustaka. Menurut Patrisius Isiarto Jiwandono yang mengutip dari George, menyatakan bahwa studi pustaka adalah pencarian sumber-sumber atau opini pakar tentang suatu hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Jadi, studi pustaka merupakan pengkajian beberapa sumber pustaka yang isinya itu mengenai variabel yang dibahas dalam sebuah penelitian. Menurut Restu Kartikowidi, secara umum terdapat 4 tahapan dalam melakukan kajian kepustakaan dalam melaksanakan penelitian. Selanjutnya kita akan bahas satu persatu mengenai bagaimana cara mengkaji bahan pustaka. Untuk poin 1 yaitu penelusuran kepustakaan. Dalam melakukan penelusuran kepustakaan, supaya berjalan efektif, sebaiknya peneliti telah mempunyai paling tidak bayangan sebuah ide penelitian yang akan dilakukan, sehingga penelusuran kepustakaan dapat lebih mengkerucut, dan setidaknya itu peneliti juga mempunyai kata kunci dalam penelusurannya. Untuk selanjutnya, untuk poin 2 yaitu mengkaji kepustakaan terpilih. Setelah mengumpulkan buku, jurnal yang sudah sesuai dengan bidang yang akan diteliti, maka selanjutnya peneliti harus membaca keseluruhan pustaka tersebut. Maka di sini kita bisa membuat tulisan pada secari kertas, ya. Atau menurut Hardani mengutip dari Ari Kunto menyebutkan berbagai macam cara menuliskan hasil kajian pustaka, yaitu salah satunya menggunakan kartu bibliografi. Kita bisa lihat, ini adalah contoh dari kartu bibliografi. Untuk poin ketiga, yaitu menyusun dan mengembangkan kerangka teoritis. Dapat kita ketahui ya, bahwa mengkaji pustaka itu tidak akan pernah selesai. Mengingat waktu penelitian yang terbatas, maka sangat penting untuk memilah dan menentukan pustaka yang sesuai dengan yang diteliti. Jadi segala informasi yang diperoleh dari buku dan jurnal yang membahas suatu permasalahan dari sudut pandang yang berbeda-beda itu
sebaiknya dipilah berdasarkan topik yang akan dibahas dalam suatu penelitian. Dan ingat bahwa untuk menyusun dan mengembangkan kerangka teoritis ini sebaiknya dimulai dari informasi umum terlebih dahulu dan dilanjutkan pada informasi yang lebih spesifik. Untuk poin selanjutnya, poin 4, yaitu menyusun dan mengembangkan kerangka konseptual. Kerangka konseptual merupakan bagian dari kerangka teoritis, namun lebih hanya terfokus pada satu atau dua bagian kerangka teoritis dan akan menjadi dasar kajian utama dalam penelitian. Jadi setelah keempat langkah tersebut dilakukan, ya, jangan lupa untuk menulis secara kasar informasi yang diperoleh supaya memudahkan kita untuk ke tahap selanjutnya. Selanjutnya yaitu manfaat dari kajian pustaka. Nah, dapat kita ketahui bahwa kajian pustaka merupakan tahap awal ya sebelum melakukan penelitian. Dan ketika kita melakukan kajian pustaka, seringkali kita membutuhkan waktu yang cukup lama dan membutuhkan kesabaran. Ya kan? Namun di sini menurut Restu Kartikowidi, kajian kepustakaan juga memberikan peranan yang sangat penting seperti menyediakan latar belakang teoritis penelitian, selanjutnya memberikan kajian mendalam dari apa yang diusulkan peneliti, dengan kajian serupa yang telah dilakukan peneliti lain sehingga dapat membantu menemukan metodologi yang tepat. Untuk selanjutnya yaitu melalui kajian pustaka, peneliti dapat menunjukkan bahwa temuannya itu memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan. Selain itu, manfaat bagi peneliti sendiri yaitu yang pertama memperjelas dan fokus pada permasalahan penelitian. Dalam melakukan kajian kepustakaan, seringkali terjadi pertentangan. Di sisi lain, kajian kepustakaan tidak dapat dilakukan jika peneliti tidak memiliki ide tentang permasalahan yang akan diselidiki. Namun, lain halnya, kajian pustaka juga dapat membantu peneliti dalam menentukan atau penyusunan rumusan masalah penelitian. Yang kedua yaitu menyusun dan memperbaiki metodologi. Dari kajian kepustakaan, peneliti dapat mengetahui dan mempelajari metodologi dalam suatu penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lainnya dengan catatan yang memiliki bidang dan kajian yang serupa. Untuk selanjutnya yaitu memperluas pengetahuan dan landasan teoritis. Kajian kepustakaan dapat memperluas pengetahuan penelitian terkait subjek yang akan diteliti pada bidangnya. Hal ini, peneliti juga dapat mengetahui apa yang telah diteliti dan ditemukan oleh peneliti-peneliti lainnya mengenai pertanyaan-pertanyaan yang mirip. Selain itu juga teori yang digunakan oleh peneliti-peneliti lainnya. Dan untuk yang terakhir yaitu menghubungkan dengan pengetahuan yang terkait. Memperoleh jawaban dari pertanyaan-pertanyaan atau rumusan masalah dalam penelitian bagi sebagian orang itu dikatakan mudah mendapatkan gitu. Namun menguji dan menempatkan hasil dari penelitian yang sesuai dengan teori-teori yang telah berlaku dan diyakini kebenarannya, inilah bagian yang paling sulit. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.